Sebutnya lagi. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Untuk melanjutkan pertemuan kemarin, pertemuan kemarin membahas tentang Asmaul Husna. Sebelumnya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. As'ad Abdul Karim, Tidak. Lutfi Khairuddin, Hadir Pak. Sigit Kuncoro, Nggak masuk Pak. nggak masuk, Sakit. sakit ya. Ya. Berarti yang nggak masuk Sigit doang ya. Ya. Baik, Bapak mulai saja. Lanjutkan pertemuan kemarin yaitu Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna sendiri artinya itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana nama-nama dan sifat Allah itu ada banyak ya, tetapi yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu ada 99. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak akan membahas makna dan arti Asmaul Husna Al-Malik. Makna dan arti Asmaul Husna Al-Malik dialah artinya yang maha raja atau yang maha menguasai, yang tidak membutuhkan wujud apapun. Dia tidak membutuhkan pertolongan atau bantuan manusia. Dia pun tidak membutuhkan persembahan siapapun. Al-Malik juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Urutan seperti ini sama dengan yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Fatihah pun kita temui Al-Malik setelah penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Firman-Nya yaitu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 22-23 yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, maha raja. Makna dan arti Asmaul Husna Al-Malik atau Allah Sang Zat Maharaja. Urutan ini memiliki dua makna. Yang pertama, pemilik rahmat, belum tentu memiliki kekuasaan. Misalnya, seorang ibu yang menyayangi anaknya, walaupun mempunyai rahmat atas anaknya, ia tidak memiliki kekuatan atas anaknya tersebut. Jadi, sang ibu itu tidak bisa menentukan nasib anaknya. Dengan demikian, sifat Al-Malik mempertegas kekuasaan Allah atas makhluk yang dirahmatinya. Makna kedua dari Al-Malik adalah kekuasaan Allah atas makhluknya didasari oleh rahmatnya, bukan karena keangkuhannya sebagai pencipta, melainkan karena kecintaannya sebagai pemelihara. Dalam memerintah, Dia mendasarinya dengan kasih sayang. Kata Al-Malik yang mengandung makna kekuatan dan kesahihan. Kata ini pada mulanya berarti ikatan dan penguatan. Kata ini diulang 5 kali dalam Al-Quran. Al-Malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu karena kekuatan pengendalian dan kesahihannya.
Malik biasa diterjemahkan dengan kata raja karena dialah yang menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah dan pencabutan. Demikian diungkap oleh Ustaz Quraisy Shihab. Sedangkan Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa Al-Malik adalah yang pada esensi dan sifat-sifatnya tidak membutuhkan wujud apapun, sedangkan setiap wujud membutuhkan dia. Jadi maksud perkataan Imam Al-Ghazali ini yaitu tidak ada yang dapat melepaskan diri dari dia. Apakah itu dalam hal esensinya atau sifat-sifatnya, keberadaannya atau kelangsungan hidupnya. Tetapi keberadaan setiap sesuatu itu adalah dari dia atau dari sesuatu yang berasal dari dia. Yang selain dia tunduk kepadanya, baik itu esensinya atau sifat-sifatnya. Sedangkan dia terlepas dari segala sesuatu, seperti inilah raja yang mutlak. Manusia bisa saja menjadi raja, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Boleh saja ia menguasai wilayah kerajaannya, tetapi tidak bisa menguasai jiwa-jiwa rakyatnya. Karena keterbatasan inilah setiap raja akan bertekuk lutut di hadapan kekuasaan sang maharaja, baik disadari ataupun tidak. Hal inilah yang dialami oleh Firaun. Baik, sampai sini setelah diterangkan makna dan arti Al-Malik, apa ada pertanyaan sebelum dilanjut? Mas Luki. Baik ya, saya lanjut. Saya lanjut dengan cara meneladani sifat Al-Malik. Ada tiga cara ya, atau 3 step. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meneladani Al-Malik, seorang muslim akan memahami bahwa dirinya tidak dikuasai apapun atau sifat atau siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berhak memerintah atau melarang sesuatu. Dengan demikian, seorang muslim harus menjalankan ibadah sesuai petunjuknya. Yang kedua, menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin harusnya memiliki sifat Al-Malik. Dalam artian, ia memimpin dengan baik, tidak sombong, dan tidak sewenang-wenang. Karena sifat sombong dan kesewenang-wenangan adalah perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu tidak sombong. Allah adalah penguasa mutlak atas segala hal. Umat Islam harus menyadari bahwa kekuasaan manusia sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh angkuh dan sombong atas apa yang dimiliki. Baik, sampai sini apa ada pertanyaan dari yang telah Bapak terangkan tadi mengenai makna, arti dan cara meneladani sifat Al-Malik Allah ini? Al-Malik tadi itu apa Pak artinya? Al-Malik itu artinya maharaja atau maha menguasai. Allah itu maha menguasai. Berarti tidak ada yang bisa menandingi itu Pak? Tidak ada. Tidak bisa semata. Iya. Untuk manusia gimana Pak caranya agar tidak sombong? Cara agar manusia itu tidak sombong kan kebanyakan kalau udah kaya apa ini kan sifat sombongnya pasti aku gitu ya Pak, itu kan pasti muncul. Ya, pertanyaan bagus ya. Bagaimana cara agar manusia tidak sombong? Jadi cara agar manusia tidak memiliki sifat sombong yaitu selalu rendah hati. Bisa rendah hati dalam segala hal. Ketika kita mencapai sesuatu yang diinginkan,
entah harta atau jabatan atau apapun, selalu rendah hati. Ingat yang telah Yang memberi. yang telah memberi jabatan tersebut semata-mata dari Allah, bukan kehendak dirinya sendiri. Sampai sini paham? Ya Pak. Ada pertanyaan lagi Mas Asad mungkin? Sudah ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Karena Bapak nanti ada rapat insya Allah jam 9 nanti. Jadi untuk pertemuan berikutnya Bapak kasih tugas, karena pertemuan minggu kemarin sudah membahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Bapak memberi tugas untuk kalian hafalkan Asmaul Husna sampai Al-Malik ini besok disetorkan ya. Dan maka kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum